Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Yumna Rahmanadira dengan NIM 240 dan juga teman saya Herning Aisyah Hilal dengan NIM 264 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Kepribadian Karen Han-Ai. Karen Han-Ai memiliki nama lengkap Karen Danielson, lahir di Hamburg, Jerman pada 16 September 1885. Ia adalah seorang tokoh psikolog yang terkenal karena menemukan teori neurisis. Karen Han-Ai mengeluarkan materi berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Dia sering sekali diberikan penghinaan oleh ayahnya dan dia juga sering kali disayang oleh ibunya. Jadi Han-Ai memiliki kasih sayang orang tua yang tidak seimbang. Karen kemudian mengeluarkan teori yang mengatakan bahwa kerasnya sikap orang tua atau perilaku yang orang tua munculkan kepada anak berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian di masa yang akan datang. Teori Han-Ai tidak jauh berbeda dengan teori Adler karena akan membahas mengenai masa lalu, masa kanak-kanak, hubungan antara anak dan orang tuanya. Ajaran dari teori Freud yang terpenting menurut Han-Ai yang pertama adalah semua proses dan event psikis bersifat ditentukan. Yang kedua, semua tingkah laku ditentukan oleh motivasi tak sadar. Yang ketiga, motivasi yang mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan non-rasional. Selanjutnya, konsep utama teori Han-Ai adalah kecemasan dasar. Menurut Han-Ai, semua orang mengalami creature anxiety, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Segala sesuatu yang mengganggu keamanan anak dalam hubungan dengan orang tuanya menimbulkan kecemasan dasar. Kecemasan dasar berasal dari takut, kecemasan dasar selalu beriringan dengan permusuhan dasar yang berasal dari perasaan marah, suatu predisposisi untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain, untuk mencurigai orang lain itu. Kecemasan dan permusuhan membuat orang yakin bahwa dirinya harus dijaga untuk melindungi keamanannya. Menurut Han-Ai, manusia memiliki lingkaran setan kecemasan, yaitu yang pertama kurang kehangatan dan cinta orang tua. Yang kedua, permusuhan dan kemarahan karena diperlakukan buruk. Yang ketiga, represi permusuhan agar tidak kehilangan cinta dan keamanan yang hanya sedikit. Yang keempat, kecemasan dasar dan permusuhan dasar terus diperkuat kalau lingkaran kecemasan permusuhan represi berlanjut. Yang kelima, kebutuhan kasih sayang dan cinta semakin kuat. Yang keenam, semakin marah karena kebutuhannya semakin banyak tidak dipenuhi. 7, perasaan permusuhan semakin kuat. Yang kedelapan, represi semakin kuat untuk mempertahankan kasih sayang yang hanya sedikit. Yang ke-9, tegangan kemarahan yang semakin kacau. Selanjutnya, materi yang disampaikan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Herning. Sebagai contoh, pada saat bayi tidak mendapatkan cukup kehangatan dan kasih sayang, mereka bisa merasa marah. Tetapi, karena mereka masih membutuhkan cinta dan rasa aman, kemarahan tersebut direpresi. Namun, jika tidak direpresi, itu bisa mengarah pada kecemasan dan permusuhan yang lebih dalam. Ini membentuk siklus di mana kebutuhan akan kasih sayang semakin besar, tetapi jika tidak terpenuhi, kemarahan dan permusuhan semakin kuat. Han-Ai mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan-pemecahan masalah gangguan antar manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Keinginan yang membabi buta untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain. 2. Kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Kebutuhan ini mencakup penghargaan yang berlebihan terhadap cinta dan ketakutan akan kesepian dan diabaikan. 3. Kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Penderita neurotik sering berusaha untuk tetap tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua, puas dengan hasil yang serba sedikit. 4. Kebutuhan kekuasaan, kekuatan, dan kasih sayang. Kebutuhan kekuatan, keinginan berkuasa, tidak menghormati orang lain, memuja kekuatan dan melecehkan kelemahan, biasanya dikombinasi dengan kebutuhan prestos dan kepemilikan yang berwujud sebagai kebutuhan mengontrol orang lain dan menolak perasaan lemah atau bodoh. 5. Kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Neurotik sering mengevaluasi orang lain berdasarkan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi. Yang keenam, kebutuhan pengakuan sosial atau prestis. Kebutuhan memperoleh penghargaan sebesar-besarnya dari masyarakat. 7. Kebutuhan menjadi kepribadian yang dikagumi. Pengidap neurotik memiliki gambaran diri melambung dan ingin dikagumi atas dasar gambaran itu, bukan atas siapa sesungguhnya mereka. 8. Kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. Penderita neurotik sering memiliki dorongan untuk menjadi yang terbaik. 9. Kebutuhan mencukupi diri sendiri dan independensi. Neurotik yang kecewa atau gagal menemukan hubungan yang hangat cenderung akan memisahkan diri, tidak mau terikat dengan orang lain, dan menjadi penyendiri. 10. Kebutuhan kesempurnaan dan ketercelaan. Mereka sangat takut membuat kesalahan dan mati-matian berusaha menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Sekian penjelasan dari kami berdua tentang teori kepribadian Karen Han-Ai. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.